luar biasa ya Mbak Laras. Betul sekali, semuanya pasti terberkati hari ini. Sukacita. Iya, betul. Hari ini sekolah minggu online-nya bersama Mbak Laras dan Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ada yang kangen sama Pak Yusuf? Iya. Oh, iya? Pasti ya. Oke. Oke, semuanya kita mau bersiap-siap, kita mau memuji nama Tuhan di sini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita mau awali ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan menyanyikan apa Pak Yusuf? Ini hari apa Mbak? Ini hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu berarti harinya Tuhan ya? Iya dong, harinya Tuhan. Semua hari itu harinya Oh Tuhan. iya, Pak. pasti karena Iya. berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sebenarnya kita rasakan semua adik-adik ya. Iya, betul. Yuk kita sekali. nyanyikan. Kita Yuk semua bangkit bangkit berdiri, berdiri semua. semuanya Iya. kita mau nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Dan tempat tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay, tepuk tangan semuanya. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama ya Mbak Laras Iya, ya. betul. Ya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Selanjutnya, Kita mau mendengarkan persembahan pujian Mbak Laras Oh, dari iya? Dari teman siapa kita, ya? teman sekolah minggu. Siapa Mbak Laras? Dek Kiki. Dek Kiki. Semuanya pada tahu ya, Dek Iya. Kiki. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Kiki. Silakan Dek Kiki. Aku senang menjadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan dalam jadi impian. Aku selalu bangkit Aku senang menjadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan dalam jadi impian. Aku selalu bangkit Wah, Pak Yusuf tadi penampilan Dek Kiki sangat menggemaskan. Menggemaskan, iya. Berani ya. Betul tampil sekali, di situ, penampilannya itu sungguh memukau. Memukau. Sekali. Dan tentunya nanti kita juga mengajak teman-teman yang Iya. lain, adik-adik yang lain ya. Ya, selanjutnya adik-adik yang mau mempersembahkan pujian boleh kok setiap minggunya langsung aja daftar ke guru sekolah minggu yang ingin memuji nama Tuhan. Iya. Dipersilahkan. Nanti kita tayangkan secara online di sekolah minggu online. Betul Ya. sekali. Yuk kita nyanyi lagi ya Mbak Laras ya. Iya, kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita mau menyanyikan Yesus Pokok. Oke. Semuanya pakai gerakan ya. Silakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Untuk memuji nama Tuhan, kita sebelumnya mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, Mbak Aras yang mimpin doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kami ucap syukur ya Bapak buat pagi hari ini anak-anakmu dapat berkumpul kembali di ibadah online, sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak buat berkat-Mu hari ini kami dapat berkumpul mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Kau yang terus ya Bapak tutup bungkus acara ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat berjalan lancar seturut dengan Kau yang ingin. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik semua yang di rumah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, lalu tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian, maka kita akan bersama-sama mempersiapkan diri menerima firman Tuhan ya Mbak Laras. Ya, betul sekali. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Kesi. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dengan memuji Tuhan dulu ya Mbak Laras. Iya, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bu Kesi sama-sama. Mari, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bu Kesi. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Bawa Alkitab semua? Yuk kita buka di kitab Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat 9 sampai dengan 14. Kita buka ya. Keluaran 32 ayat 9 sampai dengan 14.
Demikian firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tahu gambar apa ini? Betul, ini adalah seekor singa, di mana kita mengenal singa adalah binatang buas. Tapi kali ini Bu Kesi akan bercerita tentang singa yang baik. Singa sebagai raja di hutan, di mana dia sebagai seekor raja singa yang baik. Dia didatangi oleh macan kumbang, di mana macan kumbang melaporkan bahwa saat itu di hutan terjadi kesulitan makanan, terjadi bencana sulit untuk mendapatkan makan. Nah, karena Raja Singa adalah Raja Singa yang baik, maka dia merasakan kasihan macan-macan yang ada di hutan. Ada macan putih, macan hitam, dan binatang yang lain. Untuk itu, Raja Singa menyuruh macan kumbang untuk membagikan makanan. Setiap hari, macan kumbang dengan membawa daging yang banyak ke hutan, membagi-bagikan makanan tersebut kepada macan-macan dan binatang yang ada di hutan. Suatu hari, macan putih berpikir, kenapa macan kumbang kok lama tidak datang? Oh, jangan-jangan makanannya dimakan sendiri. Nah, adik-adik, macan putih, macan hitam, dan binatang yang lain berembuk untuk mengangkat salah satu dari mereka menjadi raja di hutan itu. Karena untuk menunggu macan kumbang memberi makan, mereka takut kalau itu semua dimakan macan kumbang. Hingga akhirnya mereka mengangkat macan putih untuk menjadi raja. Hingga suatu hari terjadi lagi kebingungan mencari makanan. Macan kumbang yang tahu saat itu terjadi pengangkatan macan putih, macan kumbang sedih adik-adik. Kenapa mereka semua tidak setia dengan Raja Singa? Macan kumbang pun tidak menghadap Raja Singa. Hingga macan putih sendiri yang datang ke Raja Singa. Ia meminta bagian makanan untuk semua binatang yang ada di hutan. Bagaimana dengan Raja Singa? Raja Singa marah. Kenapa yang datang kok kamu, bukan macan kumbang? Aku hanya ingin macan kumbang yang datang padaku, bukan kamu macan putih. Macan putih pun pulang dengan tangan hampa. Adik-adik,
Seperti macan putih yang tidak setia dengan Raja Singa, kali ini bangsa Israel juga pernah tidak setia, tidak menurut. Mereka mempunyai pemimpin, yaitu Musa. Saat itu Musa diminta menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Allah, sementara rakyatnya dipimpin oleh Raja Harun. Ketika dipimpin oleh Harun, orang-orang sibuk beramai-ramai mengumpulkan emas. Untuk apa? Untuk membuat sebuah patung, di mana akhirnya mereka pun mendapati sebuah patung dan sudah berbentuk menjadi lembu emas. Patung lembu emas setiap hari mereka sembah. Mereka tidak ingat lagi kepada Tuhan. Mereka hanya bersenang-senang dan berfoya-foya di hadapan patung lembu emas. Mereka menyembah, meninggalkan Tuhan. Melihat rakyat yang tidak setia, Musa marah. Hingga 10 hukum Tuhan yang sudah ditulis di loh batu dilemparkan, akhirnya pecah. Jadi kita renungkan. Seperti cerita Raja Singa, seperti cerita bangsa Israel di zaman Musa, saat ini kita semua juga diuji. Diuji apa? Diuji kesetiaan kita. Hampir setahun, kurang lebih 8 bulan, kita dilanda bencana COVID atau virus corona. Semua kegiatan kita dibatasi. Adik-adik tidak bisa sekolah, belajar lewat online, harus dengan HP, tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan teman. Itu bagaimana menghadapi semua itu? Apakah kita akan seperti saat Raja Singa atau bangsa Israel saat di zaman Musa? Kita menjadi jenuh, menjadi bosan. Rasa tersebut kalau kita terus-menerus kita kembangkan, kita lama-lama juga akan seperti mereka, tidak setia pada Tuhan. Tapi kali ini kita menghilangkan rasa jenuh kita, menghilangkan rasa kebosanan kita, dengan kita setiap hari tetap bersuka cita. Kita tidak malas untuk berdoa, tidak malas untuk membaca Alkitab. Seperti yang kita baca renungan tadi. Nah, kita juga tetap akan rajin ke sekolah minggu. Meskipun dalam suasana terbatas, mari kita jangan meniru para macan. Kita jangan mencontoh rakyat di zaman Musa. Kita akan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, pertemuan kita cukup sekian dulu. Adik-adik ingat cerita-cerita dari Bu Kesi tadi? Nah, untuk itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami tidak ingin seperti di zaman Raja Singa maupun di zaman Musa. Kami ingin tetap setia untuk selalu datang pada Tuhan, untuk selalu mohon pertolongan pada Tuhan. Tuhan akan selalu memberi kekuatan, kesehatan pada kami semua. Berkati ayah dan ibu kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati pula teman-teman kami. Meskipun kami tidak pernah bertemu, namun kami tetap saling menyapa dan kami tetap saling mendoakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Kesi. Nah, tiba saatnya kita sampai di penghujung acara ya Pak. Tapi
Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu yuk. sama Oh Bu iya, Kesi. terima kasih dulu. Kita bersama-sama ya ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Kesi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendekati penghujung sekolah minggu online ya. Mbak Iya, Laras pada sedih pagi hari sekali. ini. Nah, kita sudah akan mengakhiri, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, adik-adik jangan lupa ingat Mbak Laras mau berpesan kepada kalian, jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker, sering-sering cuci tangan ya, dan memakai hand sanitizer. Tidak lupa juga harus jaga jarak. Jaga rumah. Oh, jaga jarak, Oh, bukan Pak, kok jaga jaga rumah. Oh, iya. rumah. Kan adik-adik semua jaga rumah ya toh, nggak kemana-mana. Iya, betul sekali ya. Yuk kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa penutup pada pagi hari ini. Nanti setelah doa penutup kita mau mengakhiri dengan pujian happy ya, happy ye. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu melalui sekolah minggu online dari rumah masing-masing. Semua boleh berjalan dengan lancar dan kami sungguh bersuka cita karena kami boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kami akan akhiri sekolah minggu ini dan kiranya Tuhan mempertemukan kami di sekolah minggu yang akan datang dalam suasana yang penuh sukacita, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu yang lain dan pembawa firman yang lain. Demikian Tuhan, kami telah mengakhiri sekolah minggu dan kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semuanya langsung aja kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy ya. Semuanya paling belakang ya.